G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Kak Valen. Halo Kak Vincent, selamat hari Halo, Kak. Minggu. Selamat hari Minggu. Kak Valen kok senyum-senyum sendiri sih? Oh ini Kak Valen lagi liatin foto masa kecil Kak Valen sama papa Kak Valen. Iya. Karena kan hari ini hari papa, tapi papa Kak Valen kan udah gak ada. Jadi Kak Valen kan gak bisa ucapin Happy Father's Day lagi ke papanya Kak Valen. iya sih. Cuma bisa mengenang. Iya, Nah, betul, mau tanya nih, Kak Vincent gimana? Udah ucapin Happy Father's Day belum nih ke papanya Kak Vincent? Oh oke, sinyalnya didapat, berarti belum ya? Oh. Kayaknya udah jam ibadah nih ya. Iya, mau ibadah. Yuk kita siap-siap aja yuk Kak Vincent yuk. Ya, Oh, yuk. kita siap-siap dulu. Yuk. Kita sapa adik-adik dulu ya Kak Vincent ya. Ayo. Iya. 1, 2, 3. Halo Selamat adik-adik. adik. Selamat Selamat hari hari Minggu. Minggu. Kita sudah mau memulai ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Ibadah kita hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mazmur 100 ayat 4 berkata, Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita menyanyikan, Bapakku datang padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih. kami boleh Kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan, pimpin kami Pimpin kami agar kami bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Kak Vincent, coba tebak ya. Ah. Na 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 na. Kayaknya lagu It's a Great Day ya Kak. Betul sekali Kak Vincent. Kalau gitu gimana kalau kita ajak adik-adik semua untuk nyanyikan lagu It's a Great Day dengan penuh sukacita? Oke, boleh. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Sambil peraga kita nyanyikan lagu It's a Great Day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Sekali lagi, it's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Jumping, jumping in the light of the Lord. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light of the Lord. Sekali lagi ya. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Shouting, shouting in the light of the Lord. Shout, 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 shout in the light. Shout, 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 shout in the light. Shout, 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 shout in the light. Shouting in the light of the Lord. Nah, sekarang kita mau sama-sama membacakan kredo. Adik-adik tetap berdiri ya. Nanti kita akan bacakan dari bahasa Indonesia terlebih dahulu. Perintah kelima dari 10 perintah Allah. Keluaran pasal 20 ayat ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. The fifth commandment of the 10 commandments. Exodus chapter 20 verse 12. Honor your father and your mother, that your days may be long in the land the Lord your God is giving you. 十诫的第5诫，出埃及记20章12节，当孝敬父母，是你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。 Nah, Kak Valen, dari kredo ini Kak Vincent belajar loh. Kalau kita harus bisa menghormati papa dan mama kita. Betul sekali Kak Vincent. Tapi kayaknya Kak Valen ingat deh. Kredo ini ada lagunya. Lagunya yang gimana ya Kak ya? Yang gini. Hormati orang tuamu. Iya Kak Vincent ingat. Iya, judulnya juga perintah kelima. Oh iya. Nah, gimana kalau kita ajak adik-adik nyanyikan lagu ini biar semakin ingat. Boleh Kak Valen? Ayo adik-adik kita sama-sama nyanyikan lagu perintah kelima ya. Supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu.
Kak Valen, waktu hari Mama kita nyanyikan lagu Mami I Love You. Nah, di hari Papa kita mau nyanyikan juga buat Papa kita, yaitu Daddy I Love You. Untuk menghormati dan menunjukkan rasa sayang kita kepada Papa kita. Oke, adik-adik yuk kita nyanyikan lagu Daddy I Love You ya. Sudah mau mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Valen berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nggak, oh ya ampun, Vanessa kamu nih kagetin kakak, untung nggak kegunting tangan kakak loh. Kakak ngapain? Ini kakak lagi bikin craft buat hari papa. Lucu. Jarang aku lihat kakak kaget. Aduh, kamu nih kagetin kakak aja loh. Gimana kemarin kamu? Bentar, kakak nih susah. Okay. Gimana kemarin hari mama? Kamu jadi minta maaf nggak sama mama kamu? Udah dong kak. Ada ucapin hari mama juga? Ada. Kemarin waktu itu aku peluk mama sambil bilang, Mama aku marah sama mama gara-gara gak diizinin ke mall. Itu kan juga kakak yang bilang kan, ya cerita gitu kan. Ada minta maaf nggak sama mama? Udah. Sekarang kami udah baik kan? Oh iya. Kan bentar lagi udah mau hari papa nih. Iya. Kamu ada kasih sesuatu nggak untuk papa kamu? Kasih apa ya? Kayaknya gak ada deh. Kenapa? Aku bingung kak. Papa kan selalu kerja tuh. Jadi jarang ada waktu buat main sama kami. Terus kalau misalnya sempat, itu pun mainnya sama adik. Kayaknya papa lebih sayang sama adik deh. Kalau misalnya adik salah gitu kan, paling papa cuma kasih tahu aja. Tapi kalau misalnya aku yang salah, suka marah. Lalu aku merasa tuh papa pilih kasih banget. Aku kayak bukan anak papa gitu. Aku lebih banyak pengalaman gak menyenangkan sama papa. Itu pun biasa kalau ketemu kan, lebih banyak diamnya daripada ngobrol. Kalau papa kakak pasti sayang kan sama kakak. Sebelum jawab itu ya, kalau dengar dari cerita kamu, kayaknya kamu kecewa ya sama papa. Kakak kan kenal sama papa kamu, kita kan sepupuan kan? Iya. Sebenarnya ada kok hal-hal baik yang papa lakukan ke kamu. Ada apa? Ya cuman mungkin karena kamu kecewa, jadi kamu nggak bisa lihat itu. Dan kakak pernah dengar dari papa kamu, waktu dia kecil, dia itu dididik sangat keras oleh kakek dan nenek kamu, sampai dipukul, kayak gitu. Kalau misalnya melakukan kesalahan dipukul. Nah tapi papa kamu nggak mau melakukan itu ke kamu. Papa kamu nggak mau pukul kamu. Jadi papa kamu mau kok yang terbaik untuk kamu. Hah? Gimana pak? Aku masih gak paham. Yaudah gini deh, kakak ada 2 cerita tentang papa. Kamu mau dengar nggak? Mau. Nah, kamu tahu nggak kisah yang sangat mengharukan dunia ini? Kisah apa? Nah, kisah ini terjadi pada tahun 1992 di ajang Olimpiade di Barcelona, Spanyol. Derek Redmond, seorang atlet lari 400 meter asal Inggris yang memenangkan 4 kali medali emas di berbagai perlombaan lari. Wow.
Derek Redmond juga menjadi kandidat medali emas di Olimpiade di Barcelona ini. Derek sudah mencapai babak final saat itu. Dia bertanding dengan 7 pelari lainnya. Pistol tembakan pun dibunyikan, pertanda start dimulai. Saat mencapai 150 dari garis start, terlihat Derek berbaring di tanah. Dia nampak kesakitan sambil memegangi paha belakang kanannya. Tim medis dan ofisial pun menghampiri dan melarangnya meneruskan perlombaan. Tapi Derek tetap bangkit kembali. Dia mencoba meneruskan pertandingannya. Dia berlari dengan bertumpu pada satu kakinya. Lah, kok bisa? Wajahnya meringis menahan kesakitan. Dia terus berlari meskipun tertatih-tatih. Tiba-tiba, seorang laki-laki tua turun dari tribun penonton, melompati pagar pembatas dan lari dari petugas keamanan yang berusaha menangkap dia. Saat laki-laki tua ini memegangi Derek Redmond, dia berusaha membantu Derek Redmond berlari. Setelah Derek melihat, ternyata laki-laki tua itu adalah ayahnya Derek Redmond, yaitu Jim Redmond. Ayahnya bilang, "Kamu tidak harus melakukan ini, nak." Tapi si Derek bilang, "Ya, saya harus melakukannya." Lalu ayahnya bilang lagi, "Baiklah, kita akan menyelesaikan ini sampai ke finish bersama-sama." Wow. Saat mendekati garis finish, dia pun melepaskan Derek sendirian. Dia yakin Derek akan bisa menyelesaikan pertandingannya hingga ke finish. Keren ya papanya Derek Redmond itu sebegitu sayang sama anaknya. Tapi kayaknya itu yang papa lakuin ke adik aku, bukan buat aku. Kakak masih ada satu cerita lagi sih tentang ayah dari satu keluarga yang pasti kamu kenal. Anak ini sama seperti kamu waktu dia kecil. Tapi kakak cerita ini sambil kita jalan aja ya. Yuk. A few moments later. Yuk kita duduk aja yuk. Capek jalan. Apa biarin aja. Nah, ini cerita yang kedua. Cerita tentang seorang anak yang merasa kalau papanya itu nggak sayang sama dia. Jadi mirip-mirip dengan cerita kamu. Nah, anak ini nih merasa kalau papanya itu cuma sayang dengan Cece dan adiknya, nggak sayang sama dia. Sampai-sampai hubungan mereka itu kayak Tom and Jerry. Lah, Suka berantem. oh. Sampai anaknya juga jadi kecewa berat dengan papanya. Jadi merasa bahwa ya kayaknya papa nggak sayang sama aku. Kayak gitu. Sampai suatu hari anaknya ini jogging sama Cece dan mamanya. Terus pas jogging itu mamanya tanya anak ini, kamu tahu nggak dulu kamu tuh pernah loh masuk rumah sakit? Anaknya kaget kan? Anaknya bilang, kok aku nggak ingat aku pernah masuk rumah sakit? Mamanya bilang, iya, waktu kamu masih bayi, kamu pernah sakit. Pas dilihat awalnya, kamu nggak kenapa-napa. Tapi pas dilihat lagi, tiba-tiba badan kamu udah membiru dan kamu hampir meninggal. Anak itu kaget, kayak kamu, kaget, nggak percaya. Lalu mamanya lanjut lagi, tapi kamu tahu, papa kamu buru-buru langsung gendong kamu bawa ke rumah sakit. Jadi kamu masih bisa selamat dan kamu masih bisa ada di sini sekarang. Wah, beruntung banget ya anak itu. Itu siapa sih, Kak? Sebenarnya anak itu adalah kakak. Hah? Ya, itu cerita kakak dengan papanya kakak. Jadi kakak juga dulu pas kecil pernah kayak kamu, kecewa dengan papa. Kalau gitu sekarang kakak sama papa kakak gimana? Karena mama udah cerita kayak gitu, kakak jadi sadar bahwa ternyata papa sayang sama kakak. Kalau misalkan nih beneran papa nggak sayang sama kakak, pasti kakak pas sakit udah dibiarin kan? Mungkin kakak udah meninggal dan nggak ada di sini. Tapi kenyataannya nggak seperti itu kan? Iya. Ya, jadi kakak mulai merenungkannya, kakak mulai melembutkan hati kakak, dan akhirnya kakak bisa lihat bahwa ternyata banyak kebaikan yang sudah papa lakukan ke kakak. Nah, setelah itu kakak juga jadi punya satu kesimpulan bahwa kasih papa itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga lewat tindakan.
Dan papa juga berharap anaknya bisa bertumbuh menjadi anak yang berinisiatif dan bisa sukses. Wah, terharu deh dengar cerita kakak sama papanya kakak. Tapi kalau misalnya aku udah berusaha mengerti papa, tapi tetap aja kesel sama kecewa sama papa, itu gimana? Kamu harus ingat bahwa ada satu papa yang lebih mengasihi kamu dibandingkan papa kamu yang di dunia. Siapa tuh kak? Bapak di Oh, bapak di surga. Iya, Bapak di surga. Bapak di surga itu lebih mengerti kamu dibandingkan Papa di dunia. Nih ya, Kak kasih kamu lihat di ayat di Alkitab. Nah, dalam Mazmur 103 ayat 13 mengatakan, coba baca. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, Bapak di surga juga sayang sama kita, anak-anaknya. Buktinya, dia merelakan anaknya untuk datang ke dunia dan menjadi tebusan bagi kita, manusia yang berdosa. Supaya kita bisa berdamai dengan Bapa di surga. Jadi itu bisa jadi bukti kalau kasih Bapak itu bisa dari tindakan, bukan cuma kata-kata. Betul. Bapa di surga itu menjadi contoh bahwa kasih Papa itu juga melalui tindakan. Nah, coba kamu ingat-ingat lagi deh, kebaikan apa yang pernah Papa lakukan ke kamu? Papa bekerja buat bayar SPP sekolah, terus juga buat beli makan kan buat keluarga, terus juga biasa buat bawa kami jalan-jalan. Betul, Papa kamu bekerja dan karena dia tahu kebutuhan keluarganya. Jadi dia mau memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, ini kakak juga mau kasih kamu lihat satu ayat tentang Papa yang mengajar anak-anaknya. Nih kayak di Amsal pasal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihinya. Nah, jadi Papa mendisiplinkan anak-anaknya juga dengan tegas, seperti Tuhan tegas sama manusia. Pas manusia berdosa, dihukum kan? Iya. Nah, begitu, karena Papa nggak mau anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang tidak baik. Seperti itu, makanya Papa juga tegas dalam mengajar dan mendisiplinkan anaknya. Nah, kakak mau kasih tahu nih tentang 4M. 4M? Nah, buat adik-adik di rumah juga ya. 4M ini harus kita lakukan sebagai anak-anak kepada Papa. Apa itu tuh Kak? M yang pertama, mendoakan. Nah, kita harus mendoakan Papa kita. Ya, Papa kita yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, Papa kita juga adalah manusia yang bisa berdosa. Tapi Papa pasti tetap mengharapkan yang terbaik buat anak-anaknya. Yang kedua, mengerti. Berarti apa? Nah, sebagai anak kita juga harus mencoba untuk bisa mengerti Papa kita. Nah, Papa kita mungkin kalau pulang-pulang sudah lelah bekerja ataupun tidak banyak bicara. Tidak banyak, mungkin Papa juga kadang canggung mau memeluk kita atau menunjukkan kasihnya kepada kita. Nah, tapi kita harus mengerti bahwa Papa pasti sayang dengan kita. Yang ketiga, menghormati. Nah, kamu masih ingat nggak perintah Tuhan yang ke-5? Apa? Apa ya? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, itu. Nah, jadi kita harus tetap menghormati Papa kita. Ya, walaupun mungkin ada yang kita kurang sukai dari Papa, nah, tetap kita harus tahu. Kita tetap harus menghormati Papa. Yang kelima. Hah? Salah. Yang keempat. Iya, yang keempat. Berarti kamu masih ingat ya? Tentu. Oke, yang keempat. Yang keempat. Mengasihi. Ya, rambut kamu. Mengasihi siapa? Mengasihi Papa dong. Ini kan tentang Papa. Nah, kita harus bisa mengasihi Papa. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa nih mengasihi Papa yang ada di depan mata kita, gimana kita bisa mengasihi Tuhan? Ya kan, Bapa kita yang tidak bisa kita lihat di depan mata kita. Nah, jadi kita kalau mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi Papa kita. Begitu. Lalu gimana Kak dengan teman-teman yang nggak punya papa atau nggak tinggal sama papanya? Bagi teman-teman yang seperti itu, mungkin teman-teman punya orang yang menggantikan peran Papa. Misalkan pamannya Kak, atau kakeknya, abangnya, atau bahkan mamanya. Nah, tetap saja teman-teman harus melakukan 4M itu kepada sosok ayah, sosok Papa. Gitu.
Jadi kamu mau nggak siapin hadiah buat papa kamu? Ada kepikiran ide nggak? Mau sih, tapi belum ada ide. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu setidaknya ya kamu ucapkan selamat hari papa ke papa kamu. Belum tentu kamu kasih hadiah juga. Itu yang terbaik sih. Jadi kamu juga bisa kok melakukan sesuatu untuk papa. Misalkan bawakan makanannya kah, bawakan minuman, atau pijit papa, gitu juga bisa. Nanti aku pulang mau pijitin papa. Bagus. Kalau gitu kita mau doakan papa kita yuk. Yuk. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena sudah memberikan kami sosok papa dalam hidup kami. Tuhan tolong berkati papa. Dan Tuhan tolong berikan kekuatan untuk papa. Supaya papa terus bisa bekerja dan juga bisa menjadi papa yang baik kepada kami. Tuhan tolong ajari kami supaya kami bisa melakukan 4M dengan baik. Kami bisa terus mendoakan papa, mengerti papa, menghormati papa, dan mengasihi papa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Valen, Iya. dari cerita hari ini, Kak Vincent belajar loh kalau kasih papa itu mungkin berbeda dari kasih mama. Iya. Kalau mama mengasihi kita dengan cara memasakkan kita setiap hari, menasihati kita panjang kali lebar. Iya. Nah, tapi kalau papa mungkin cara mengasihinya itu bekerja untuk kita. Lalu papa mungkin tidak menanyakan langsung kabar kepada kita, tapi menanyakan kabar kita melalui mama. Nah, lalu juga papa mungkin melihat kita dari kejauhan, tapi kakak yakin kalau papa itu sigap ketika melihat kita dalam bahaya. Iya, betul sekali itu Kak Vincent. Nah, adik-adik, itulah tanda kasih seorang papa terhadap anaknya. Dan adik-adik juga harus tahu bahwa kita bisa melihat kasih Tuhan melalui kasih dari papa dan mama. Yuk, kita sama-sama nyanyikan lagu Terima Kasih Untuk Cinta. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang
Nah, anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Mari sekarang kita mau doa Bapa kami, kita lipat tangan, kita berlutut ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekalian, kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus senantiasa menyertai anak-anak maupun juga papa mama sekalian. Amin.